Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, mahasiswa PGMI semester 3 lokal 3C. Insyaallah di sini saya akan memenuhi tugas dari Mu'alim Najidi, yaitu tentang sebuah kasus pelecehan seksual yang ada di sekolah dasar. Mungkin seperti itu ya Mu'alim. Insyaallah. Tugas yang pertama adalah bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara saya menanggapi masalah tersebut. Kalau menurut saya pribadi nih, ketika mendengar bahwasanya ada kejadian yang namanya pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya, ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat disayangkan oleh semua orang. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya seorang guru itu adalah seorang pedoman bagi siswanya, yang mana guru itu kan digugu dan ditiru. Bagaimana gerak-geriknya semuanya akan diperhatikan oleh siswa-siswanya. Akan tetapi ketika melihat kasus ini, Masya Allah, semoga kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Ada oknum guru yang melakukan pelecehan seksual kepada siswanya, bahkan ini sudah terjadi dalam kurun waktu selama 3 tahun lamanya sudah. Selama kurang lebih 1 tahun, Masya Allah. Ini sudah lama berarti yang melakukan kegiatan tersebut. Karena kalau pendapat saya sih ini tentang masalah ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat dibenci atau sangat perbuatan tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wala taqrabu. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wala taqrabu, dan janganlah kalian sekali-kali mendekati az-zina. Zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila, semuanya itu perbuatan yang tercela lagi jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata taqrabu, mendekati. Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh umatnya untuk mendekati saja, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika mengerjakan tersebut. Makanya yang harus kita perhatikan ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti di sana ada hikmah atau sesuatu yang dapat kita petik, atau pasti ada sesuatu yang dibalik larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina, mendekati saja kita tidak diperbolehkan, apalagi ketika kita mengerjakan zina tersebut. Apalagi dalam masalah ini nih, saya tidak habis pikir, Masya Allah, ketika seorang guru, seorang pendidik, yang mana ia tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu, yang ia ketika itu memiliki ilmu pengetahuan, lalu ia sampaikan ilmu pengetahuan tersebut kepada muridnya, seharusnya itu yang ia lakukan, yang mana ia menjadi public figure. Akan tetapi dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, bukan hanya di negara kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk ada di muka bumi ini termasuk dalam Islam itu merupakan dilarang Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi seorang guru, maka kita ini pasti digugu dan ditiru. Kita kan otomatis digugu dan ditiru. Makanya kita harus menyelaraskan apa sih yang dimiliki seorang guru tersebut, apa peran guru bagi muridnya. Jangan sampai guru menjadi salah satu bumerang atau menjadi salah satu wasilah untuk berbuat kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita agar mencegah dari perbuatan tersebut? Ya, ada caranya, yaitu dengan cara kita menyeleksi setiap guru yang akan masuk ke dalam sekolahan kita. Nih, misalkan kita mempunyai sebuah sekolahan dan kita sebagai kepala sekolah, bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan cara ketika ada guru yang melamar kerja masuk di sekolahan kita, maka kita seleksi dulu. Kita tanya bibit bobotnya dari mana asalnya, harus detailnya. Bahkan yang pertama itu adalah agamanya. Ketika agamanya kuat, insya Allah, maka ia akan menjalankan segala perintah Allah. Ketika itu pula ia akan menunaikan kewajibannya sebagai seorang guru. Makanya kita harus selektif. Nah, yang ini juga sih yang pernah selektif ini ada kemarin ketika saya pergi ke Banjarmasin, kemudian melaksanakan yang namanya itu pelatihan musyrik. Di sana saya bertemu dengan salah satu ustadz, di mana beliau itu mengajar di JIPS yang ada di Banjarmasin. Beliau mengatakan
ketika ingin memasuki JEBS Global Internasional itu sekolah, guru itu sangat diseleksi ketat, bahkan dari pimpinan ya, dari direktur, kemudian turun ke bawah, turun dulu. Tidak semua orang bisa dengan mudah masuk ke dalam sekolah JEBS tersebut. Makanya ketika kita ingin, cara mencegahnya adalah dengan cara kita menyeleksi guru-guru tersebut. Kita mengambil guru-guru yang dekat dengan Allah, yang memiliki iman yang kuat. Dengan itu pula lah maka semua tujuan pembelajaran insya Allah akan tercapai. Mungkin seperti itu cara mencegah dari saya. Dan yang ketiga soalnya adalah bagaimana cara pengolahan kelas yang efektif agar siswa tersebut tidak trauma dengan kejadian tersebut. Nah, kembali lagi kepada guru tersebut, maka ia harus bisa melaksanakan yang namanya pendekatan kepada siswa tersebut. Dan kita harus bisa menjelaskan ke siswa tersebut bahwa tidak semua guru seperti itu. Kita jelaskan bagaimana seorang guru yang baik dan benar seorang guru ini. Mungkin kita katakan saja kepada siswa bahwasanya yang melakukan hal tersebut merupakan oknum. Nah, jadi pengelolaan kelas yang baik adalah kita itu lebih bisa dekat dengan siswa, akan tapi harus tahu batasannya. Nah, mungkin seperti itu saja cara pengelolaan kelas yang efektif bagi menurut saya. Kembali lagi kepada kita sebagai seorang guru, apa tujuan kita menjadi seorang guru? Bukan hanya menerima honor saja, akan tetapi kita menjalankan perintah Allah. Dan salah satunya ketika menjadi seorang guru ini merupakan salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila meninggal anak cucu Adam, idza mata ibnu Adam dan qata'a amalu illa min salasin, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'a bihi wa walidin shalih yad'u lahu. Dan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ketika seorang guru memiliki ilmu pengetahuan, ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan kemudian ia tuangkan lagi ilmu pengetahuan tersebut kepada orang lain, maka selama ilmu pengetahuan tersebut terus bergulir dari satu masa ke masa yang lain, maka itu akan menjadi amal jariyah bagi diri. Mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata dari saya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik saya pribadi. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.